Ada mebel rotan warna-warni nih, cocok buat mempercantik rumah saat lebaran nanti. Ada warna oranye, biru, hijau, dan masih banyak lagi warna-warna ngejreng lainnya. Bagi yang berminat, silahkan dipilih deh. Ada banyak pilihan warna dan motif anyaman yang keren-keren. Yang pasti mebel rotan ini asli buatan dalam negeri. Soal kualitas, gak kalah sama yang impor. Pembuatan mebel rotan dimulai dari membuat rangkanya dulu. Rangka untuk membuat meja dan kursi umumnya menggunakan bahan kayu pinus, yaitu jenis kayu yang ringan namun kuat. Kayu pinus dipotong dengan gergaji, lalu dirakit hingga membentuk meja ataupun kursi sesuai bentuk yang diinginkan. Harga sebuah meja ataupun kursi rotan salah satunya ditentukan dari bahan rangkanya ini. Untuk yang harganya mahal, biasanya menggunakan bahan aluminium. Selain lebih kuat, aluminium juga tahan air, sehingga bisa digunakan untuk di luar ruangan juga. Rangka kayu yang sudah jadi kemudian digosok hingga halus dan rata. Oke deh, selanjutnya tinggal menutupnya dengan anyaman rotan. Pasti pada penasaran kan kenapa rotannya bisa berwarna putih dan memanjang seperti tali begini? Ini bukan rotan sungguhan teman-teman, melainkan rotan sintetis atau rotan buatan yang terbuat dari bahan plastik. Teksturnya hampir sama persis dengan rotan asli. Keren kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Awas. Ini apa-apaan tuh ya? Maaf Raden, nggak sengaja. Tadi motor saya remnya blong. Maklum, udah butut. Sudah lihat tuh kursi gue saya jadi rusak gara-gara motor kamu. Aduh. Iya deh Pak Raden, nanti Pak Oga ganti kursinya. Nanti saya maunya sekarang. Ayo cepat pergi sana. Awas ya tuh nggak dapet. Iya deh sekarang. Galak amat sih jadi orang. Proses menganyam dimulai dengan melilitkan rotan sintetis pada rangka kayu sampai semua bagian kayunya tertutup. Setelah itu dilanjutkan dengan memasang rotan sintetis, membentuk garis-garis vertikal yang menghubungkan tiap-tiap tusuk rangkanya. Proses penganyaman kemudian dilakukan dengan teknik anyaman bilik, yaitu menyisipkan rotan sintetis satu persatu secara menyilang dan berurutan melewati garis-garis vertikal tadi sampai semua bagian sisinya tertutup oleh anyaman rotan. Agar lebih kuat, ujung masing-masing rotan sintetis harus diikat pada rangka dan dipaku. Rotan sintetis seperti ini mulai digunakan oleh para pengrajin rotan karena mempunyai banyak kelebihan dibanding rotan asli. Di antaranya lebih fleksibel, lebih ringan, mudah dibersihkan, serta lebih tahan terhadap kondisi cuaca apapun. Dan yang pasti, rotan sintetis mempunyai banyak pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Ya ampun, kapan putusnya ini tali? Dari tadi nyambung terus. Ada udah keroncongan lagi. Lapar banget. Gimana Pak Oga? Sudah selesai belum bikin rotan sintetisnya? Belum Den. Kaki Pak Oga sampai pegel nih nungguin seharian. Ya udah, tungguin aja dulu Pak. Nanti kalau sudah selesai, bawa ke rumah Unyil ya. Kita buat kursi bareng-bareng. Siap Den. Nanti Pak Oga bawa ke rumah Den Unyil. Tapi Pak Oga lapar nih Den. Belum makan dari pagi. Sama Pak. Unyil juga lapar. Kan lagi puasa. Oh iya. Kalau gitu Pak Oga ikutan puasa juga. Loh. Kenapa nih? Aduh. Tolong. Den, Pak Oga kuliner rotan nih. Den, tolong. Biar makin lengkap,
Kita lihat proses pembuatan rotan sintetisnya juga yuk. Rotan sintetis umumnya dibuat dari biji plastik jenis HDPE atau High Density Polyethylene, yaitu jenis plastik ramah lingkungan yang bisa didaur ulang dan tidak beracun. Biji plastik jenis ini juga tidak mengandung pelembut seperti pada plastik PVC. Selain menggunakan biji plastik yang baru, rotan sintetis bisa juga dibuat dari plastik sejenis yang sudah didaur ulang, tentunya dengan harga jual yang lebih murah. Supaya tahan terhadap kondisi cuaca, bahan plastik harus ditambahkan juga dengan bahan pelapis UV. Bahan pelapis UV inilah yang akan melindungi plastik dari sinar ultraviolet matahari, sehingga tidak mudah rusak dan tahan lama. Selain itu juga perlu ditambahkan pewarna plastik agar warna rotan sintetis jadi lebih ngejreng dan disukai konsumen. Ketiga bahan tadi harus ditimbang dulu, kemudian dicampur menggunakan mesin sampai tercampur rata. Baru deh masukkan ke dalam mesin extruder untuk dipanaskan hingga meleleh. Biji plastik yang sudah meleleh akan keluar dari mesin extruder dalam bentuk pasta panas. Pasta ini kemudian dicetak pipih dan ditarik melewati bak air untuk didinginkan kembali hingga terbentuk helaian plastik memanjang yang teksturnya mirip dengan rotan asli. Helaian rotan sintetis ini kemudian digulung seperti kabel dan siap untuk dianyam menjadi mebel. Keren kan? Rotan sintetis yang dibuat di pabrik ini sudah pernah diekspor sampai ke luar negeri loh. Kualitasnya benar-benar yahut deh. Untuk saat ini, para pengrajin rotan banyak yang beralih menggunakan rotan sintetis karena ketersediaan bahan rotan asli yang ada di alam sudah mulai berkurang. Meskipun harga rotan sintetis lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari bahan rotan asli, tapi para pengrajin mebel mengaku senang menggunakan rotan sintetis karena lebih tahan lama, terlihat berkelas, dan yang pasti harga jual mebelnya pun jadi lebih mahal. Menjelang lebaran, pasti banyak yang mencat rumahnya biar terlihat bersih. Iya kan? Nah, pas banget. Punya mau ajak kalian melihat pembuatan cat dekoratif yang ramah lingkungan. Cat dindingnya bukan cat dinding biasa loh, tapi cat dinding premium anti noda yang dijamin awet juga bersih. Biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita ke pabriknya. Wow, gudang bahannya besar sekali. Semua bahan baku pembuatan cat anti noda disimpan di sini. Salah satunya adalah bahan akrilik yang dikemas dalam jerigen-jerigen besar. Bahan akrilik untuk cat sering disebut lateks, tapi bukan lateks dari pohon karet ya. Itu hanya istilah untuk menyebut teknologi bahan sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat berbasis air saja. Weleh, forkliftnya kayak jerapah tuh, lehernya panjang. Semua bahan dari gudang penyimpanan memang harus diangkut menggunakan forklift ini supaya lebih aman. Nah, Pak, daripada beli di toko, mendingan ke pabriknya aja langsung. Siapa tahu bisa dapat gratisan. Wah iya, bener juga Den. Asik. Pokoknya demen tuh sama yang gratisan. Ayo cepetan Den, kita masuk. Payah nih, gratis kok minta cepet. Ya sabar dikit dong Pak. Bukan gitu Den, takut pabriknya keburu tutup ntar. Ayo Dan cepat. Pertama, campur air dan bahan lateks akrilik ke dalam mesin mixing. Fungsi lateks akrilik pada cat adalah sebagai pengikat bahan lainnya, termasuk mengikat pigmen warna agar warnanya tidak mudah pudar. Sejak tahun 1950, lateks akrilik sudah digunakan sebagai bahan utama cat berbasis air karena mempunyai sifat mudah larut dalam air, namun akan menjadi tahan air ketika sudah kering. Semakin banyak kandungan lateks akrilik, maka kualitas catnya akan semakin bagus dan tahan lama. Selanjutnya adalah bahan pengental dan filler.
Fungsi bahan pengental ini untuk menaikkan tingkat kekentalan cat agar lapisan catnya bisa merata pada dinding. Sedangkan fungsi bahan filler untuk meningkatkan daya tutup cat agar bisa melapisi dinding dengan luasan tertentu. Yang terakhir adalah bahan tambahan yang digunakan antara lain bahan antibakteri, anti lumut, dan bahan anti foam untuk mengurangi gelembung udara pada cat. Selanjutnya, proses mixing dilakukan selama 2 hingga 3 jam sampai semua bahan tercampur sempurna. Oh iya, yang sedang dibuat ini adalah cat dinding tanpa warna. Setelah proses mixing selesai, cat dinding bisa langsung dituang dalam kemasan kaleng-kaleng ini. Hihi, kaleng-kalengnya sudah pada ngantri tuh. Ayo, baris yang rapi ya. Hei. Sebelum diisi cat, kaleng-kaleng kemasan harus diberi label warna dan jenisnya dulu agar mudah dibedakan. Soalnya wujud kalengnya sama semua sih. Kaleng-kaleng ini kemudian dibawa konveyor ke kran pengisian cat. Dengan menggunakan mesin filling otomatis, isi cat pada setiap kaleng dijamin pas dan sama rata. Sip, kaleng yang sudah terisi cat selanjutnya ditutup rapat, dikemas dalam kardus, dan siap dikirim ke toko-toko cat di seluruh Indonesia. Cat anti noda yang dibuat di pabrik ini adalah cat kelas premium yang mempunyai banyak keunggulan. Selain mudah dibersihkan saat terkena noda, cat ini juga tidak berbau dan cepat kering karena menggunakan bahan akrilik berpelarut air. Jadi lebih ramah lingkungan dan aman untuk anak-anak. Yang ini putih, yang ini putih juga. Kok putih semua sih? Warna merahnya mana nih? Gimana Pak Oga? Sudah ngambil catnya belum? Belum lah Den. Oga kan pengennya cat warna merah. Masa disediain cat warna putih semua? Pelit amat sih. Bukannya pelit Pak Oga, tapi memang catnya dibuat warna dasar semua. Kalau mau dibikin merah, harus ditambah pewarna dulu pakai mesin tinting Pak. Hah? Tinting? Gak mau Den. Ntar malah dikasih minyak wangi lagi. Kan gak lucu Den. Masa cat baunya wangi? Bukan penyanyi Ayu Ting Ting Pak Oga, tapi mesin tinting untuk pewarna cat dinding Pak. Oh, mesin tinting. Kirain yang nyanyi solali lali itu Den. Oke, sekarang kita langsung ke toko catnya yuk, bareng Teto dan Safa tuh. Di sini kita bisa memilih sendiri warna cat dinding yang kita mau. Pasti bakalan bingung deh milihnya, karena ada ribuan warna yang tersedia dan semuanya bagus-bagus. Proses pewarnaan cat di toko ini dilakukan dengan sistem pewarnaan yang menggunakan mesin tinting berbasis komputer. Cukup masukkan kode warna yang dipilih ke dalam aplikasi komputer, maka otomatis mesin akan menambahkan pigmen warna ke dalam kaleng cat yang belum ada warnanya tadi. Selanjutnya kaleng cat ditutup dan dimasukkan ke dalam mesin untuk dikocok. Cukup 3 menit, cat tanpa warna tadi langsung berubah sesuai warna yang kita inginkan. Wah, praktis banget kan? Harga cat umumnya bergantung dari warnanya. Karena semakin banyak pigmen yang digunakan untuk mewarnai cat, harganya pun juga akan semakin mahal. Nah, sekarang kita uji coba dulu yuk kualitas catnya. Dari 2 jenis cat yang digunakan untuk melapisi panel ini, kira-kira mana ya yang mudah dibersihkan saat terkena noda? Ada noda tinta dan noda spidol. Tenang, biar semprotan air ini saja deh yang akan menjawabnya. Ceret, ceret, ceret. Wih, noda yang di atas langsung hilang tuh. Sedangkan yang di bawah masih ada. Artinya lapisan yang di bawah adalah cat dinding biasa, sedangkan yang di atas adalah jenis cat anti noda yang mudah dibersihkan. Wih, keren kan? Aduh, nggak banget deh lihat kondisi-kondisi air seperti ini. Mana bisa bersih dan sehat? Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa mencemari lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya.
Nah, sebagai wujud peduli dan cinta lingkungan, kakak-kakak dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang membuat produk inovasi bernama Detektif, kepanjangan dari Deterjen Filter Effective Solution, yaitu semacam alat penyaring air deterjen sisa mencuci. Bukan alat sembarangan, penemuan alat yang disempurnakan sejak Januari 2014 ini bahkan sudah berkali-kali meraih juara di ajang kompetisi nasional maupun internasional. Hebat! Yuk kita lihat gimana ya cara membuat alat detektifnya. Duh, Den, ini kenapa segala bawa paralon sih? Ribet bener. Ih, Pak Oga, diminta bantuannya aja ngomel melulu deh. Kan demi menjaga lingkungan, Pak. Alat ini bisa jadi pengubah air deterjen jadi air bersih lagi. Oh, jadi kalau habis nyuci kan airnya butek tuh. Itu bisa lagi Den dipakai. Buat minum juga, ya? Ya enggak, Pak. Dipakai buat mencuci lagi. Kan lumayan, Pak. Pak Oga bisa pakai di rumah dan pastinya juga hemat air. Nggak ada air comberan lagi. Kaki Pak Oga nyebur dah. Pak Oga sih ngomel terus. Ya udah deh, hati-hati ya Pak jalannya. Ya, Pak Oga kan ribet Den bawa ginian. Sakit. Den. Bahan utama membuat alat penyaring yaitu pipa paralon. Pertama, ukur paralon sampai 30 cm. Gunakan paralon yang berukuran paling besar ya. Setelah diukur, potong deh. Lalu ukur juga paralon yang lebih kecil, sepanjang 10 cm. Baru deh, potong paralonnya sampai terpisah. Sip, sudah beres. Kemudian rangkai potongan-potongan paralon menjadi satu. Agar bisa menempel dengan kuat, jangan lupa olesi lem khusus di setiap ujung paralon yang akan ditempel. Nah, rangkaian paralon Kak Beni dan Kak Rizal sudah beres nih. Lanjut deh, gabungkan kedua rangkaian paralonnya. Ini dia tahapan terpenting, yaitu memasukkan komponen-komponen ke dalam paralonnya. Pertama, masukkan dulu di bagian paralon tempat keluar air limbah deterjen. Iya, ijuk teman-teman. Ijuk merupakan serat alam terbaik yang bisa menyaring secara sempurna. Setelah ijuk, masukkan juga batu zeolit. Penambahan batu ini yang membedakan alat penyaringnya. Batu zeolit mampu menurunkan kadar besi yang tinggi dalam air limbah deterjen. Kandungan batu zeolit juga bisa mengubah air limbah deterjen menjadi bersih. Kemudian masukkan arang tempurung kelapa yang sudah diaktifkan terlebih dahulu. Fungsi arang untuk menyerap zat-zat yang mengotori air limbah deterjen. Selain itu juga mampu menyerap bau dan warna air limbah, sehingga menghasilkan air bersih. Oke, lanjut lapisi dengan ijuk lagi. Masukkan ijuk dalam jumlah yang agak banyak ya. Terakhir, masukkan juga pasir yang berukuran tidak lebih dari 2 mm. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau zat yang berukuran lebih dari 2 mm. Oke deh, semua komponen sudah masuk. Lakukan hal yang sama pada bagian paralon yang berfungsi sebagai tempat air mengalir lebih dulu. Jangan sampai salah ya urutannya. Sip, sekarang gabungkan semua rangkaian menjadi kesatuan alat penyaring limbah deterjen yang utuh. Oke deh, alatnya sudah jadi nih. Alat sederhana ini bisa dibuat dengan mudah di rumah loh. Yang mengaku cinta lingkungan, coba buat sendiri ya. Yuk, kita buktikan bagaimana alat ini bisa mengubah air deterjen menjadi bersih.
Kakak-kakak ini coba membuat air dengan campuran deterjen sehingga airnya menjadi keruh. Nah, baru deh tuang air deterjen ke dalam alat detektif. Dan hasilnya, tada! Airnya mengalir keluar dengan warna yang kembali jernih. Ayo kak, terus tuang. Wah, keren ya, kayak disulap. Air hasil penyaringan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi. Maksudnya tidak bisa diminum atau buat masak, karena kakak-kakak ini belum melakukan penelitian sampai ke sana. Tapi kalau cuma buat mencuci sih, aman-aman saja. Jadi lebih hemat air kan? Untuk membuktikan bahwa air hasil penyaringan benar-benar bersih dari kandungan berbahaya, pengujian menggunakan ikan mujair yang ketahanan hidupnya lebih kuat. Dua ikan ini akan dimasukkan dalam akuarium berbeda yang berisi air deterjen dan air yang sudah disaring dengan alat detektif. Hasilnya, ikan yang berada dalam air limbah deterjen akan bertahan hidup maksimal selama 1 jam. Setelahnya, ikan akan perlahan mati. Berbeda dengan ikan di akuarium berisi air hasil penyaringan, ikan akan hidup dengan baik dan bergerak seperti biasa.